Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masallahu kan wa malam yasalam yakun la haula wala quwata illa billah. Hanya segala puji bagi Allah semata, dengan takdir dan izinnya saja kami mukhlison. Alhamdulillah, ini mau menceritakan asal usul kenapa saya bisa sampai di Panaragan. Kami ceritakan dari awal mula saya di Panaragan. Pertama, ada seorang ustadz yang bernama Bapak Haji Abdul Halim Sulaiman, yang pada waktu itu menawarkan kebaikannya kepada almarhum Ustadz Adib Ilyas. Dalam singkat ceritanya, Ustadz Abdul Halim Sulaiman ini seorang guru besar yang dahulu pernah di Arab Saudi selama 25 tahun, yang pernah menjadi pengasuh anak Raja Faisal. Kemudian setelah pulang ke Lampung, di Lampung menjadi guru besar alhamdulillah di dalam jamaah ini. Beliau sebagai ustadz, sebagai guru. Kebetulan pada waktu itu Bapak Haji Abdul Halim Sulaiman ini bersilaturahmi di Jawa Tengah, bertemu dengan almarhum Ustadz Adib Ilyas. Bapak Haji Abdul Halim Sulaiman menawarkan, karena melihat keadaan masyarakat yang ada di Jawa Tengah, melihat rumah sudah berdempetan, ya keadaan lah mungkin lebih sempit perumahannya, keadaannya mungkin lebih, kalau kata saya sih orang melarat lah, orang nggak punya di sana. Sehingga almarhum Pak Abdul Halim Sulaiman ini memberikan spot sama Ustadz Adib Ilyas, bahwa mengatakan bahwa di Lampung itu beliau punya tanah lebar, kebun kelapanya lebar, semua itu nggak ada yang merawat, nggak ada yang ngurus. Jadi beliau menawarkan sama Ustadz Adib Ilyas, siapa yang mau, kalau dulu itu mungkin bisa dibilang makmumnya, kalau ada yang mau ikut beliau di Lampung. Nah, secara serentak pada waktu itu juga Bapak Adib Ilyas menawarkan kepada makmumnya, yang terutama ditawarkan yang saya tahu ke daerah Kedung Dadap, yaitu daerah kami. Alhamdulillah di daerah kami ditanggapi sama warga yang ada di sana. Diterimalah tawaran Bapak Haji Abdul Halim Sulaiman yang disampaikan ke Ustadz Adib Ilyas, yang tujuannya untuk mengembangkan atau memberikan supaya masyarakat itu lebih baik kehidupannya daripada yang ada di Jawa Tengah. Maka diterimalah tawaran dari Ustadz Abdul Halim Sulaiman yang melalui Ustadz Adib Ilyas itu. Pada waktu itu saya kurang jelas apa itu Pak Haji Abdul Halim Sulaiman itu memberitahukannya pada taklim akbar di Nusa Jati atau sebelumnya, itu saya kurang tahu.
yang jelas begitu yang saya terima. Jadi alhamdulillah setelah diterima oleh ikhwan-ikhwan yang ada di Riasah Kedung Dadap, kemudian diberangkatkanlah dari Jawa beberapa ikhwan yang permintaannya mungkin banyak, tapi alhamdulillah yang mau menerima itu hanya 12 orang. 12 orang, kemudian ditambah 1 orang sebagai amir perjalanan. Itu atas utusan dari Ustadz Adib Ilyas. Saya tidak sebutkan satu-satunya ini karena udah pernah disebutkan sama Pak Solihun ya. Jadi 13 orang ini berangkatlah ke Lampung pada tanggal 10 bulan 3 1979. Diberangkatkan dari Cilacap, kebanyakan dari Kedung Dadap, kalau tidak salah waktu itu 8 apa 9 ikhwan dari Kedung Dadap, kemudian dari Maos, dari Nusa Jati ada beberapa ikhwan, 1 ikhwan dari Cilacap 1, Nusa Jati ada 2 ya. Jadi jumlahnya 12 orang, 13 sama amir perjalanan. Tanggal itu juga diberangkatkan nyampe di Sumatera waktu itu ya, di Lampung kalau sekarang di Rajaba, di apa itu Pahoman, mencari alamat Bapak Haji Abdul Halim Sulaiman. Ternyata alamat itu ketemu masih saudaranya, saudara Pak Haji Abdul Halim Sulaiman. Setelah ketemu di Pahoman itu, kemudian ditunjukkan langsung ke adiknya Pak Haji Abdul Halim Sulaiman, yaitu Pak M. Saleh di Kalibalangan. Pada waktu itu langsung dikirim ke Kalibalangan. Malam itu juga nyampe di Kalibalangan, di sana minep 2 hari di Kalibalangan tempat Pak M. Saleh. Setelah 2 hari kemudian diantarkan ke rumah Bapak Haji Abdul Halim Sulaiman di Kagungan Ratu, karena beliau memang ditempatkan di situ sama adik-adiknya. Kemudian di sana ada pabrik padi, jadi beliau suruh ngurus itu di situ. Yang ngurus pabrik padinya itu saudara Hadimin. Di pabrik padi itulah kita bertemu dengan Pak Haji Abdul Halim Sulaiman. Kemudian diceritakan semua apa yang dari Ustadz Adib Ilyas. Kemudian diterimalah sama Bapak Haji Abdul Halim Sulaiman apa yang jadi harapan Pak Haji Abdul Halim. Ternyata setelah nyampe di situ ditawarkan ada 3 tempat yang ditunjukkan sama Pak Haji Abdul Halim Sulaiman, antara lain 1 di Dayamurni, yang kedua di Rawakebo, yang ketiga di Tulung Kibang. Namun yang 2 tempat itu nurut amir perjalanan. Yang di Dayamurni itu terlalu di dalam, jauh dari jalan, daerahnya kumuh, banyak air, jadi kurang senang, maka amir perjalanan tidak menyetujui di situ. Kemudian ditunjukin di Rawakebo yang tempatnya agak enak, tapi udah terjepit sama masyarakat sekitarnya. Artinya terjepit itu kanan kirinya itu memang udah teran semua. Jadi ambil perjalanan kurang suka di situ. Kemudian yang ketiganya ditunjukilah di Tulung Kibang ini. Setelah ditunjukin di sini, diterima sama amir perjalanan. Kemudian amir perjalanan mengatakan sama kita rombongan ini bahwa kita setuju di sana, yaitu di Tulung Kibang ini. Alhamdulillah setelah dilihat tempatnya memang ya semua cocok lah.
cocok di sini. Tapi yang namanya waktu itu masih hutan semua, belum ada kebun karet, belum kayak sekarang, masih hutan semua. Kecuali yang sebelahnya itu peternakan sapi yang memang disediakan untuk kepentingan transmigrasi. Jadi sapi dipelihara di situ untuk kepentingan transmigrasi yang dibagikan ke masyarakat Tran. Nah, kita di sebelahnya. Kita di sebelah Tran, di sebelah peternakan sapi. Tapi pada waktu itu sebelum kita berangkat dari rumah Pak Jidul Halim di Kagungan Ratu, beliau mengatakan kalau di sana siap untuk menghadapi sesuatu yang nanti akan terjadi. Alhamdulillah, kita pun tidak tahu apa yang akan terjadi, kita tidak tahu. Tapi kita jalani saja. Setelah kurang lebih 10 hari di Kagungan Ratu, kemudian dikasih alamat sama almarhum Pak Jidul Halim itu ke Simpang Gunung kalau sekarang itu. Simpang 3 Panaragan. Antara Panaragan Jaya, Panaragan Kampung, dan arah Menggala. Nah, di situ ada rumah rumah panggung yang dimiliki sama waktu itu namanya Abastan. Orangnya itu udah tua banget. Cuman ya laki perempuan di situ itu. Cuman berdua aja. Dia nyantolin pisang dan cepedak di situ kalau ada orang lewat yang mau beli. Nah, nyampe di situ malam, sore, sekitar jam 5 sore, nyampe di Simpang 3 itu. Nah, begitu nyampaikan ambil perjalanan itu, apa yang disampaikan ke Pak Jidul Halim, yang dari Pak Jidul Halim itu sudah disampaikan ke Bapak Abastan itu, diterima lah sama Abastan itu. Diterima, ya silahkan tinggal di sini, numpang di sini. Pokoknya kalau yang dari Pak Jidul Halim dia menerima semuanya, karena memang kata beliau masih keluarga. Nah, cuman ya namanya juga orang udah tua, jadi tempatnya itu sangat kumuh banget. Jadi kalau bangun pagi itu udah banyak kami tetap. Nah, kebetulan ya memang atas kehendak Allah saja, 13 ikhwan ini, kebetulan yang 2 ikhwan ini memang lagi sakit malaria waktu itu. Yang sakit itu memang saya sendiri, Mas Mulison. Terus yang keduanya saudara Solimin, itu yang lagi sakit. Setelah 1 hari di situ, kemudian ikhwan yang lain menengok, melihat tempat yang mau ditempatin ini, yaitu di Tulung Gibang ini, jalan kaki dari Simpang 3 itu. Nah, setelah dilihat, langsung pada waktu itu nebangin kayu dan mau membuat gubuk ukuran 4x6. Jadi karena ya memang kayu banyak, jadi nebang kayu di samping-sampingnya aja, langsung didiriin aja, langsung dipaku. Nah, waktu itu ada utusan dari Pak Ustadz Adib Ilyas dari Jawa Tengah memberitahukan ke Lampung. Yang saya sendiri memang tidak tahu apa yang dibicarakan antara Ustadz Adib Ilyas ke wilayah Lampung, itu pun saya tidak tahu. Cuman tiba-tiba katanya dia utusan dari Jawa Tengah karena memberangkatkan 13 orang ini tidak ada kabar ke Ustadz Adib Ilyas. Jadi ngutuslah 1 ikhwan dari Jawa Tengah ke Lampung. Setelah nyampe di Lampung, langsung dari wali wilayah Lampung, Walul Imam mengutus ikhwannya untuk mencari kita orang yang ada di sini ke rumah Pak Jidul Halim.
ditelusuri, dia naik mobil B9, alhamdulillah ketemu pada waktu itu juga. Jadi 2 hari kita di sini di Simpang 3 itu ketemulah utusan dari wilayah. Nah setelah itu ngasih alamat dari wilayah itu, suruh ke Muhajirun, dikasih alamat ke Muhajirun. Nah karena saya Solimin ini lagi sakit, jadi saya sama Solimin dibawalah sama Amir perjalanan itu ke Muhajirun. Pak Amin Saifuddin almarhum. Ya, Amir perjalanan itu Pak Amin Saifuddin. Nah, setelah nyampe di Muhajirun, saya itu ya dirawat lah di Muhajirun. Kalau nggak salah Pak Ismail yang ngurus saya itu, karena memang dia mantri. Sampai alhamdulillah sehat. Baru 1 hari saya di Muhajirun, 2 hari saya di Muhajirun, ternyata ikhwan semua nyusul pulang ke sana semua ke Muhajirun. Yang ceritanya katanya lagi bikin gubuk itu didatangin sama Koramil. Udah didatengin sama Koramil, terus didatengin lagi sama lurahnya, suruh menyelesaikan dulu urusan masalah tanah dulu. Makanya semua ikhwan pulang lagi ke Muhajirun. Jadi pulang semua ke Muhajirun. Ya nyampe di Muhajirun, ya kita nggak tahu sih, masih belum paham apa yang disebut jamaah ikhwan, itu masih belum paham. Jadi dulu waktu itu saya baiat juga hanya tahu satu aja, man mata bihuri imam mata pamitatul mitatan jahiliyah. Jadi cuman takut kalau mati nggak punya imam itu matinya mati jahiliyah. Jadi saya baiat hanya takut itu saja. Makanya setelah di Lampung, apa yang namanya ikhwan itu belum paham. Tapi alhamdulillah berkat bimbingan dan nasihat dari wilayah Lampung, alhamdulillah. Nah setelah sampai di Lampung, sampai di Muhajirun, saya tidak tahu. Jadi tidak tahu apa yang dilakukan sama wali di Lampung, kita nggak tahu. Yang jelas saya itu diurus di Lampung, makan apa adanya sebagaimana ikhwan-ikhwan yang ada di Lampung. Pada waktu itu memang masih peceklik apa masih memang keadaannya. Jadi yang dimakan tuh singkong sawut. Jadi kalau nasi putih 1 centong, nasi sawutnya 1 piring merunjung. Jadi itu yang dimakan. Sampai karena saya nggak biasa kan kaget, ini makanan apa gitu. Karena di Jawa saya nggak pernah gitu. Tapi dengan izin Allah itu nikmat-nikmat saja. Nikmat-nikmat saja gitu. Ya, alhamdulillah. Setelah beberapa hari mungkin wali di Lampung itu berpikir bagaimana caranya supaya ikhwan-ikhwan ini yang tidak punya apa-apa berangkat dari sana hanya bekal ongkos satu jalan aja, diarahkanlah di wilayah itu, dipanggillah agnia untuk membantu ikhwan-ikhwan dari Jawa Tengah, sehingga ada satu ikhwan yang mau memperkerjakan, yang mau ngupahin lah. Dibawalah saya beberapa ikhwan itu sama Pak Bahren untuk manen kopi, ya artinya upahan. Di samping kita lagi kerja itu, permasalahan tanah di sini ini diurus di wilayah yang ngurus dengan almarhum Pak Jidul Halim Sulaiman. Entah bagaimana ceritanya, selesailah masalah tanah, kemudian kita pulang dari tempat Pak Bahren itu disiapkan untuk berangkat lagi ke Panaragan ini. Jadi waktu mau berangkat itu memang dari sana sudah siap semua. Jadi di Muhajirun itu setiap pagi amal soleh bikin belit. Ada yang bikin belit, ada yang bikin geribik. Itu setiap hari di sana di Muhajirun. Ya ikhwan-ikhwan di sana bukan kami orang, bukan. Ikhwan-ikhwan di wilayah itu yang bikin itu.
setelah selesai sekitar bulan 5 1979 bulan 5 itu kita dikirimlah balik lagi ke Panaragan ini dari wilayah yang itu dibarengin pada waktu itu sekitar 35 ikhwan. Jadi mobil pusok satu diisi singkong, diisi gedek, terus diisi welit pada waktu itu. Jadi dari sana itu memang udah siap untuk begitu nyampe di sini langsung bikin, langsung ditutup, langsung dipagar. Jadi memang udah siap dari wilayah itu. Jadi 35 ikhwan itu pokoknya udah komplit dibawain dari sana, yang berasnya, yang sayur mayunya semua itu udah komplit gitu. Ternyata betul lah, begitu nyampe di sini sekitar jam 4 nyampe di Panaragan ini, karena memang pada waktu kita sebelum ikhwan-ikhwan ini diberangkat ke Muhajirun, ikhwan 12 ini, ikhwan yang berapa, yang 10 ini itu udah bikin ragangan. Udah bikin ragangan rumah ukuran 6 kali 4. Jadi begitu datang dari wilayah Muhajirun itu nyampe sini tinggal nerusin. Jadi rumah itu dibikin panggrong, langsung diatepin, selesai sore itu juga. Jadi dipasang geribiknya ya langsung gitu, atapnya langsung. Jadi malam itu bisa untuk tidur. Cuman nggak tercukupi untuk tidur 35 orang. Jadi ada yang pating geletak di bawah, ada yang di atas, ada yang ngompol segala di bawah. Yang di atas itu ya ada gitu, ada yang ngompolin ke di bawahnya. Ya namanya juga penyakit mungkin gitu ya. Alhamdulillah. Nah dari situlah kita paginya ada yang diutus sama wali itu untuk ngerintis perbatasan di sebelah timur. Ada yang disuruh gali sumur, ada yang disuruh cari mata air, ada yang disuruh nebang kayu, ada yang disuruh, pokoknya semua di situ digerakkan semua sama wali. Alhamdulillah dengan izin Allah, Ustadz Saifuddin itu waktu itu ya dengan ikhwan-ikhwan itu kerjasamanya itu alhamdulillah. Jadi cepat, gerak cepat betul. Dalam 1 minggu itu ya, 1 minggu itu kita sudah bisa mengumpulkan kayu untuk ukuran rumah 6 kali 9. Jadi yang cari lebungan udah dapet, yang gali sumur sudah 7 meter, 7 apa 9 meter waktu itu. Yang gali sumur itu orang 4 itu gali sumur khusus itu udah dapat 9 meter dalam 1 minggu. Dalam 1 minggu itu juga udah mulai bangun rumah, bikin rumah ukuran 6 kali 9 di dekat lebungan, dekat mata air gitu. Jadi begitu ketemu lebungan mata air itu ya langsung dibikin sumur di situ, di mata air itu dibendung, langsung dibersihin, airnya jernih, bisa untuk minum, untuk mandi di situ. Nah disitulah di atasnya bikin masjid juga rumah gitu loh. Jadi rumah tapi untuk masjid, masjid tapi untuk rumah gitu loh. Jadi sepotong untuk tidur, yang sepotongnya itu untuk sholat. Jadi yang sepotong ini dibikin amben tinggi gitu. Nah di sampingnya dibikin dapur. Jadi selama rumah itu belum jadi, ya orang 35 itu di situ semua. Sekitar 15 hari bikin itu selesai. Mulailah ada yang pulang seperti wali, para stafnya. Kalau sekarang ini kalau tahu staf itu ya sekarang, kalau dulu nggak tahu staf apa-apa, pokoknya Ikhwan itulah. Jadi yang terutama hanya tahunya wali gitu aja. Ya saya gitu tahunya kayak gitu, karena memang dalam jamaah belum tahu susunan jamaah itu, saya belum tahu gitu loh. Struktur jamaah itu belum tahu. Nah, alhamdulillah. Nah setelah di situ lama ikhwan yang lain ini pulang. Jadi tinggal ya ikhwan yang 12 itu. Ikhwan yang 12 itu. Itu ikhwan yang 12 itu pun
yang tadinya diberangkatkan dari sana, dari Jawa Tengah itu 13 ikhwan beserta amir perjalanannya, itu setelah dibawa ke Muhajirun itu ada yang pulang. Ada yang pulang. Jadi nggak balik ke sini lagi. Yang pulang itu 2 waktu itu. Yaitu kakak saya sendiri, kakaknya Kang Solihun, Saroir, terus sama Paman Soliman kayaknya. Itu yang pulang nganterin Kang Solihun sakit waktu itu sampai kejang-kejang waktu itu ya, karena mungkin ya biasa di sana agak enak, di sini di hutan sendirian, pengantin baru kayak gitu. Waktu itu Kakang Saroir. Nah itu jadi yang berangkat ke sini bukan orang 13 lagi, jadi tinggal orang 11 yang asli dari Jawa Tengah ini. Ternyata setelah nyampe di sini pun masih tersaring lagi, disaring lagi, ya Allah masih nyaring itu. Jadi pada pulang. Nah yang bertahan tinggal 7, 8, 9 orang, 9 ikhwan ini yang bertahan. Setelah 9 ikhwan ini bertahan pun hanya beberapa bulan, sekitar bulan 7, bulan 8, sekitar bulan 9. Sekitar bulan 9 itu mulai ada permasalahan. Jadi 79, bulan 9 itu mulai ada permasalahan. Tahu-tahu tempat kita ini dipagar sama peternakan. Itu bulan 9 waktu itu. Nah, di bulan-bulan itu juga yang udah jarang di sini ada 2 ikhwan. Yaitu Pak Solihun, kalau enggak Pak Solihun Pak Umar Abdullah. Itu di rumahnya Pak Hajidul Halim bantu Pak Hadimin biling padi di sana. Jadi yang di sini tinggal berapa itu? Dari 10, dari berapa tadi? 9, 2 sudah nggak di sini kan gitu. Nah tinggal 7 ikhwan ini. 7 ikhwan ini pun masih tersaring lagi. Beberapa bulan Solimin sama Wardoyo ini pulang juga. Jadi Solimin sama Wardoyo ini kalau nggak salah pas akhir 79 dia pulang. Entah alasan apa saya kurang paham juga waktu itu. Pokoknya dia nggak betah lah di sini. Dia pulang ke Jawa. Jadi tinggal Ikhwan 7 aja di sini. Ikhwan 7 inilah Pak Abdul Somad, terus saya sebagai anaknya, Pak Solihun, Pak Ali Sobri, Pak Umar Abdullah. Nama sekarang, kalau dulunya Samad, Muhison, Salikun, Kasimin, Sakum. Ini ikhwan yang bertahan yang dari Kedung Dadap. Kemudian yang dari Nusa Jati itu Pak Dahroni, Nusa Jati, Pak Dahroni, juga Pak Muklas, Pak Muslih. Nah ini Wardoyo sama Solimin pulang. Nah di situ udah mulai dari situlah mulai ada pemagaran itu. Jadi mulai ada bentrok antara kita dengan peternakan. Nah laporan lah dari sini ke wilayah. Jadi mau laporan ke wilayah juga kita ya pada waktu itu namanya juga makan masih dikirim dari sana, dari wilayah. Dikirim singkong, dikirim pisang. Jadi yang namanya beras itu ya itu tadi Pak Solihun, kalau nggak Pak Solihun Pak Umar ngirimin menir dari sana. Menir dibersihin di sini untuk nyampuri singkong untuk makan di sini. Jadi belum tahu tetangga, masyarakat di sekitarnya itu belum ada yang kenal waktu itu. Itu udah mulai proses.
udah mulai bermasalah dengan peternakan. Nah, dari peternakan inilah datanglah dari wilayah setelah kita laporan ke wilayah. Laporan ke wilayah, tanah kita itu ada yang mager gitu loh. Nah, laporannya itu kita mau ke wilayah itu kan nggak punya duit nih. Waktu itu yang punya beras 1 canting istrinya Kang Umar, punya 1 canting, terus punya Mbok Sani. Berarti itu dulu udah per rumah-rumah, bukan gabungan lagi, bukan oh belum itu masih 1. Jadi waktu itu dari Pak kalau nggak Kang Umar, Kang Solihun yang ada di Kagungan Ratu itu ngasih ongkos untuk wilayah. Untuk wilayah. Ongkosnya Rp500 dari sini ke wilayah. Masih ongkos itu. Kalau nggak salah Kang Umar yang diutus ke wilayah untuk laporan bahwa tanah kita itu dipager. Datanglah dari wilayah, diurus. Nah, dari situlah untuk menangani permasalahan tanah di sini, yaitu dikirimlah Bapak Ahmad Ihsan Putra. Itulah yang akhirnya mengamiri kita di sini. Karena Pak Amin Saifuddin ini pun udah pulang. Nah, pulangnya Pak Amin Saifuddin ini bareng sama Saroir. Itu bareng itu. Saliman. Itu bareng sama itu. Bertiga itu. Jadi setelah Pak Amin Saifuddin pulang, digantilah amirnya di sini Pak Ahmad Ihsan Putra. Nah, Pak Ahmad Ihsan Putra bekerja sama dengan wilayah Lampung untuk ngurusin masalah tanah ini. Jadi rundingan yang tadinya Pak Jidul Halim sama wilayah, terus yang lanjutin wilayah sama Ahmad Ihsan Putra sebagai amirnya. Amir untuk mengurusin masalah tanah, bukan amir di tempat sini. Kami ngurusin masalah tanah. Alhamdulillah pada waktu itu sampai beberapa tahun bermasalah terus sama PT sama peternakan. Ya namanya juga bermasalah gitu, jadi ya sampai tindak kekerasan lah, sampai ribut-ribut sampai di kantor Koramil, di Polsek. Tapi kita nggak tahu itu yang ribut-ribut ya, yang nangani dulu itu Pak Ahmad Ihsan Putra, terus Pak Hambali, Pak Ustadz Haji Muslim, terus kadang-kadang Ustadz Sai'an, itu yang nangani. Jadi kalau ada permasalahan masalah tanah, ya beliau itulah yang datang ke sini. Jadi beliau yang menyelesaikan itu. Alhamdulillah tambah lama tambah reda, yang akhirnya tahun 80 itu 80 sekitar bulan 4 atau bulan 5 itu sudah nggak ada masalah dengan peternakan. Waktu itu dari bulan 11 sampai bulan 5 80 itu kita sampai diusir-usir. Pokoknya kalau kamu nggak mau pindah dari sini, sebakar nanti rumah kamu ini. Itu sampai seperti itu kekerasannya gitu. Tapi hanya mulut, tapi tindakan nggak ada waktu itu. Nah tahun 80 itulah pada waktu itu mulai datang PT HIM, pembukaan PT HIM waktu itu. Jadi tahun 80 itu PT HIM mulai dibukanya PT HIM dari sebelah timur sana mulai dibuka dan nyampe ke sini, ke depan kita ini. Itu tahun 80 itu mulai dibuka. Tahun 80 itu kita masih anteng. Masih anteng artinya 80 sampai akhir 80 itu kita masih anteng waktu itu. Kita masih biasa macul biasa gitu ya. Artinya nggak ada yang ganggu-ganggu lagi setelah selesai sama peternakan ini gitu loh. Tapi nggak tahu-taunya mulai 81 udah mulai lagi
mulai ribut lagi. Nah 81 itu tahun 80 akhir bapak nikah, Kang Umar nikah 80 itu, terus 81 saya nikah. Nah dari situlah mulai bikin rumah, nambah rumah. Keamiran waktu itu masih bapak, cuman selama itu bisa dibilang ya nggak ada apa ya, cuma ngamirin di tempat aja gitu loh. Jadi kalau ada masalah, ada apa-apa, laporan ke wilayah. Dari 81 itulah mulai diamanati ke sinilah Ustadz Samsudin diamanatin di sini, suruh ngamiri ikhwan-ikhwan yang ada di sini. Itu dari 81. Nah, kebetulan pada waktu itu juga saudara Makmun di wilayah ada masalah, ditahkimlah di sini. Jadi Makmun sama Ustadz Samsudin itu hampir berbarengan datangnya ke sini. Jadi Makmun sama Ustadz Samsudin itu berbarengan. Nah, disinilah Ustadz Samsudin sebagai amir, terus ikhwan-ikhwan ya sebenarnya belum paham bener lah tentang keamiran, itu belum paham bener gitu ikhwan-ikhwan. Yang penting nurut aja. Kalau sekarang mungkin taat aja gitu ya, taat aja sama amir. Apa yang katakan amir, taat aja gitu. Jadi modal ikhwan-ikhwan di sini hanya taat. Apa yang dikatakan amir, laksanakan itu aja. Jadi entah itu pahit, entah itu manis, pokoknya udah taat aja. Itu modal utama ikhwan-ikhwan di sini. Alhamdulillah. 81 itulah mulai berkembang. Artinya dengan adanya Makmun di sini, dia punya tugas untuk keluar. Artinya silaturahim ke tetangga-tetangga sekitar kita. Jadi sering dia ke Tulung Sawo, sering dia ke Panaragan, sering dia ke Penumangan, baru punya kenalan gitu. Jadi kenal sama Panaragan, Pak Samsudin, kenal sama bapaknya Pak Maulana, kenal sama Pak Saleh, kenal sama orang-orang masjid di Tulung Sawo. Itu baru itu. Jadi mulai berkembang. Jadi setelah kenal-kenal itulah kita sering silaturahim, karena yang sering keluar itu saya sama Makmun gitu loh. Yang sering silaturahim itu ya saya sama Makmun gitu. Jadi Makmun itu memang pintar dakwahnya itu, alhamdulillah. Mudah dipahami sama mereka. Jadi mereka bukan menerima al-jamaah, tapi menerima ucapan baik dari kita gitu loh. Bahwa mereka paham bahwa kita ini orang baik gitu loh. Bukan orang macam-macam gitu. Jadi mereka menerimanya dengan baik gitu. Alhamdulillah, kenalah di sana sini. Dari situ kita mulai, Ustadz Samsudin itu mulai ngerahkan kita, ngamanatin kita. Jadi 3 ikhwan kerja ikut di PT. Karena memang tahun 81 itu udah lagi pembukaan PT HIM ini. Bukan Singkong waktu itu lagi buka itu. Jadi tanah itu digusur, kita kerja correcting itu, ngambilin akar-akar itu, bakarin akar-akar itu. 1 hari 500 rupiah. 1 hari 500 rupiah. 3 ikhwan yang kerja, tapi untuk makan kita semua yang ada di sini. Yang tadinya orang 8, yang kerja cuma orang 3 itu. Ikhwan 3 aja yang kerja. Kalau saya memang bisa dibilang hanya beberapa kali saja kerja di PT, karena saya memang tukang masak di rumah. Jadi yang masak itu saya. Yang lain pada kerja macul. Saya yang masak, Kang Solihun, kalau nggak Kang Solihun, Kang Umar itu yang cari menir di Kagungan Ratu.
Nah dari situ alhamdulillah karena kita sudah mulai banyak kenal, tahun 81 akhir kita udah mulai punya kenalan orang menggalam emas. Itu waktu itu amirnya kan udah Ustaz Samsudin itu. Jadi kita upahan di menggalam emas, bikin kolam. Upahan di 81 itu juga di Penumangan bikin gulutan nanam jeruk. Sambil puasa itu kita upahan. Jadi nggak semua berangkat, enggak. Yang upahan paling orang 3, orang 4 itu yang berangkat kerja gitu. Yang lain di rumah macul. Nanam singkong, sekalipun nanam singkongnya itu nggak pernah berhasil. Karena habis terus sama nanam pagi, sore, malamnya udah roboh, dicabut monyet, dicabut babi gitu. Pagi tanamin lagi, pagi besoknya udah roboh lagi. Itu terus kayak gitu. Nah, alhamdulillah, makanya dengan izin Allah saja Panaragan itu waktu itu nggak berkembang-kembang ya kayak gitu. Jadi mau untuk cari makan aja itu memang susahnya bukan main gitu loh. Nah ini kalau dibilang penderitaan ya, penderitaan ikhwan-ikhwan Panaragan membuka lahan di Panaragan gitu ya. Itu penderitaannya. Jadi hanya mengandalkan upahan satu harinya Rp500 untuk makan orang 7 dari 3 ikhwan yang kerja. Orang 8 untuk makan orang 8 hanya orang 3 yang kerja. Itu cuma dapat berapa satu harinya. Itu pun nggak satu hari itu dibayar, seminggu sekali. Seminggu sekali itu bayaran itu. Nah setelah 82 itu udah mulai kan, udah mulai tanam singkong. Ini kan udah mulai itu. Jadi akhir 82 itu udah mulai nyabut singkong. Kita upahan juga nyabut singkong waktu itu. Upahan nyabut singkong dan sebagainya. Makanya kita nggak bisa berkembang waktu itu karena tenaganya untuk cari upahan untuk makan gitu aja. Jadi nunggu di sini macul hanya beberapa ikhwan, yang lain upahan untuk makan. Karena sama sekali nggak punya modal sama sekali. Nah mulailah tahun 82 itu kita mulai diserang sama PT HIM. Ada masalah lagi itu. Cuman sebelum PT HIM nyerang ini ya, merombak punya kita, masuk ke areal kita, ini diawali dari Dan Ramil. Dan Ramil ini tahu-tahu bikin bendungan di belakang, yang itu rintisan kita itu sampai melewati itu. Ukuran 500 meter ke belakang, tapi Pak Dan Ramil itu bikin bendungan di dalam 500 meter itu. Waktu itu kami datangin ke sana pakai alat besar kan, pakai doser. Begitu saya di sana, saya didatangin sama Koramil itu. Siapa tadi yang nyekat doser lagi kerja? Saya bilang nggak ada Pak yang nyekat. Saya cuma masang patok aja. Jangan mau pasang patok ya. Saya nggak tahu ini tanah siapa saja. Cuma saya mau buka di sini untuk percontohan masyarakat, kata Dan Ramil. Ya saya nggak mau tahu Pak. Saya cuma masang patok di perbatasan tanah saya. Dan saya nggak memberhentikan alat besar itu, enggak. Jadi kalau Bapak bilang memberhentikan alat besar, maaf, saya tidak memberhentikan. Jadi kan gitu. Memang saya yang masang patok di situ saya gitu. Saya cuma masang patok perbatasan tanah saya aja. Sendiri waktu itu langsung pulang. Makanya Koramil datanginlah ke rumah gitu loh. Dia marah-marahnya itu di rumah. Waktu itu juga berhenti. Doser itu nggak dilanjutin. Makanya
kata dia itu, siapa yang menghentikan alat besar. Padahal saya cuma memasang patok gitu. Nggak memberhentikan, enggak, tapi waktu itu juga berhenti. Nah, selang dari itu tahu-tahu PT HIM nyerobot dari arah sebelah barat. Jadi yang di luar pagar itu digusur semua hutan itu. Sedangkan punya kita 600 meter ke sana, ke arah barat itu sekitar 150 atau 200 meter itu digusur semua sama PT HIM. Nah, disitulah kita mulai kewalahan. Kita laporan lagi ke wilayah, urusan lagi ke wilayah gitu loh. Mondar mandir. Alhamdulillah dari wilayah itu pada datang ngurusin masalah itu. Kita belum bentrok sama PT HIM. Tapi kita berurusan dulu sama kepala desa, sama Pak Jidul Halim. Itu aja dulu itu ya. Setelah di ketahuan bahwa yang jual tanah sebelah barat punya kita itu adanya almarhum Pak Jidul Halim, itu Pak Supyan yang jual. Nah, dari situ Pak Supyan mengeluarkan surat bahwa kami tidak menjual hak-hak warga yang ada di Lunggibang. Artinya ke perusahaan itu kita dipisahkan. Jadi yang dijual beliau itu menurut Pak Sopyan ngomong sama Pak Jidul Halim itu di luar punya orang Lunggibang gitu. Artinya di luar sekitan yang 30 hektar itu. Nah, surat itulah kita bawa ke perusahaan. Tapi tetap nggak mau nerima perusahaan. Itu sampai berkali-kali. Sampai ya Masya Allah pada waktu itu sampai mengalami kekerasan yang begitu dia traktor masuk gusur, kita cegat, kita kasih tahu, sampai saya sendiri buka ladang di belakang sana itu bukan golok yang kita cangklek, tapi golok itu saya tumpuk pakai rumput pacul yang untuk kerja. Jadi kalau ada apa-apa tinggal nyambut golok aja. Waktu itu saya dikepung sekitar 13 orang. Saya mau dibawa ke kantor. Saya bilang, saya di sini atas seizin kepala desa yang ada di sini. Jadi kalau saya mau dibawa ke perusahaan, saya tidak ada urusan dengan perusahaan. Kalau kalian mau tahu tentang masalah tanah di sini, kalian datang saja ke kepala desa. Jadi nanti kepala desa yang menunjukkan mana batas tanah yang dijual sama Pak Supyan dan mana batas tanah saya. Maaf, saya bilang gitu. Kalau kalian memang orang tahu jalur, kalian harusnya nggak menolak. Pasti kalian harus ke lurah. Silahkan saya ke lurah, tanyakan sama lurah. Saya bilang gitu. Saya pulang. Selang 2 hari entah bagaimana caranya, entah apa saya nggak tahu. Tahu-tahu Pak Somad, Pak Umar Abdullah, Pak Dahroni kerja di PT, tahu-tahu di jalan diculik. Tahu-tahu dinaikin di mobil aja di Tulung Sena itu. Dibawalah ke Polsek. Itu dibawa ke Polsek. Pak Umar itu bilang gini, kalau kita mau di ini kan harusnya kan ada surat formil kan gitu. Kenapa kok kita dibawa ke sini kok nggak ada apa-apa, kok tahu saya dibawa, langsung ditonjok mulutnya, langsung ditonjok. Jadi pulang dari sana mulut itu jeber. Waktu itu pulang dari Polsek, bapak di sana juga ditendangin di Polsek itu waktu itu. Tapi yang dipermasalahkan kok bukan masalah tanah, masalah jamaah. Jadi bukan masalah tanah, masalah jamaah. Yang digusur masalah tanah,
Tapi di sana banyak dipertanyakan Islam apa gitu loh. Kok jamaah-jamaah apa gitu. Nah, kebetulan memang waktu itu yang nanya polseknya tuh Koramilnya apa ya, Pak Naryono, itu memang orang Kristen gitu. Pak Naryono itu orang Kristen. Nah itulah antara lain yang jadi permasalahan di wilayah pun bukan cuma masalah tanah, jadi masalah jamaah gitu loh. Karena waktu itu kita masang plang di sebelah timur itu, perkampungan jamaah muslimin, itu pun dicuri. Ketahuannya tahu-tahu itu ada di belakang polsek gitu loh, plang itu. Jadi yang dipermasalahkan itu bukan masalah tanah cuman, tapi masalah jamaah. Lama betul memang masalah jamaah yang dipermasalahkan. Tapi yang diusut masalah jamaah, tanah digusur terus sama PT gitu loh. Jadi sini yang dipermasalahkan masalah jamaah, tanah diserobot terus sama PT, nggak diurusin gitu loh. Jadi dari beberapa tahun sampai ke Polda ke Danrem, karena Bapak itu waktu itu dipanggil ke Kodim, Bapak, Pak Umar, Pak Ustadz Samsudin, ini dibawa ke Kodim, yang masalahnya masalah tanah itu. Jadi sampai di Kodim yang dipermasalahkan masalah tanah, sedangkan di sini yang di Koramil itu yang dimasalahkan masalah jamaah gitu loh. Nah di sana disuruh mengakui bahwa yang memukulin Pak Somad, Pak Umar Abdullah itu dari Koramil. Itu suruh ngakui itu, tapi Bapak nggak mau ngakui itu. Kata Bapak, yang mukulin saya itu dari oknum Koramil. Jadi bukan dari Koramil, dari oknum Koramil. Tapi permintaan dari Kapolres Kodim itu yang mukulin itu dari Koramil, mintanya yang suruh ditandatangani seperti itu gitu loh. Tapi Bapak itu nggak mau nada tangan itu, makanya dipukulin di kantor Kodim itu. Setelah itu Bapak dikeluarkan. Setelah tanda tangan itu dikeluarkan, pulanglah ke wilayah. Di wilayah dibarengi sama Ustadz Sayan, dia ke kalau di ini Kodim ya, di sana Dandim, Kodim, atasnya Kodim apa? Kodim itu atasnya Kodim itu Udu dan Rame. Kalau ini Danrem. Nah Bapak sama Ustadz Sayan itu ke Danrem menceritakan apa yang terjadi di Kodim gitu. Akhirnya kata Danrem itu mau membantu masyarakat kan gitu, makanya dikirimlah surat suruh bertindak orang-orang yang mukulin masyarakat itu. Alhamdulillah, singkatnya kata itu selesailah masalah itu ke Kodim sampai minta maaf. Itu udah nyampe tahun sekitar 85 gitu. Jadi dari tahun ke tahun kita tuh waktu itu bermasalah dengan PT HIM ini terus-terusan, itu panjang betul itu. Pokoknya yang namanya kita mau cari makan untuk kehidupan diri sendiri itu susahnya bukan main. Ya gimana?
nanam di sini tuh digusur sama PT. Saya nanam padi di sebelah barat itu ada kalau 3 rantai, udah mau bunting tuh datang doser digusur aja sama dia. Nanam timun dihabisin sama orang-orang yang kerja di PT itu. Jadi kita sendiri susah untuk makannya waktu itu. Tapi alhamdulillah Allah ngasih ketentraman aja sama kita. Ya, karena mungkin modal toat itulah, dengan kebodohan yang ada tapi toat itu. Jadi dari tahun ke tahun kita susahnya bukan main. Ya alhamdulillah dengan izin Allah permasalahan itu selesai tahun 85. Keamiran juga memang udah sering digonta-ganti dari tahun 81 Pak siapa? Ustadz Samsudin, kadang-kadang diganti Ustadz Hanan, kadang-kadang diganti Pak Muhaimin, kadang-kadang diganti Pak Abdul Somad. Itu nggak nentu gitu loh, nggak nentu. Jadi udah nggak 1 tahun ini enggak. Kadang-kadang beberapa bulan ini Ustadz Hanan aja jadi amir ya, jadi rois itu 1 bulan di sini cuma 2 hari apa. Rois itu karena memang tugas dia banyak di luar itu loh. Diamanatin ke waktu itu kalau nggak salah ke Pagar Alam Hanan itu. Jadi di sini cuma berapa hari. Nah itu dari keamiran seperti itu sebetulnya yang nggak ada yang belum ada yang tetap kamu jadi amir sekian, nggak ada gitu. Jadi mana dia perlu ambil gitu aja. Jadi waktu Ustadz Samsudin jadi amir juga nggak 1 bulan dia terus itu enggak, atau 1 tahun dia terus enggak. Kadang-kadang ini pergi diganti sama ini pergi diganti sama ini, terus saya kayak gitu. Jadi enggak ditetapkan, enggak tetap amir sampai 1 tahun keamiran Ustadz Samsudin, enggak cuma beberapa bulan udah tahu-tahu diganti lagi sampai ya karena permasalahan itu bergulir. Jadi kalau ini diambil nanti diganti yang ini yang untuk nangani ini terus ya. Jadi dikirim ikhwan dari Riasa ke sini. Waktu tahun 82 itu kita bermasalah dengan PT, itu kita dibantu terus dari wilayah itu ukhuwah di sini selama 5 tahun itu. Nah, selama 3 tahun itu kita dikirim terus dari wilayah dari 82 pas 81, dari 81 bulan 11 kalau nggak salah ya, udah hampir 82. Karena waktu itu pas kiriman ikhwan yang 15 ikhwan 12 ikhwan dari wilayah untuk ukhuwah di sini, karena di sini ada permasalahan dengan PT HIM itu, pas lahirnya anak saya si Rohmah itu pas lahirnya itu. Jadi pas giliran itu datang, pas anak saya itu lahir yang pertama itu. Nah dari situ terus digilir terus. Kadang-kadang kalau reda berhenti dari wilayah 1 bulan 2 bulan aman gitu kan. Nanti tuh datang lagi dari perusahaan itu musik lagi gitu kan. Datang lagi kirim lagi sampai berapa bulan dikirim dari wilayah, nanti aman. Datang lagi. Jadi nggak begitu diurusin terus sampai selesai, enggak itu loh. Jadi kita lagi enak-enak kerja tahu brok datang permasalahan, pergi aja nunggu dari wilayah datang ngurusin sampai selesai. Nah tahu ya garapan kita udah habis. Jadi kita mau makan dari hasil itu susah. Tetap aja yang kita makan hanya upahan sehari-hari itu aja. Sampai akhirnya 85 itu. 85 itulah yang terakhir yang sampai ke Danrem itu. Itu yang terakhir. Itu perjalanan kita dari awal dari Jawa Tengah 1979 sampai 85 itu permasalahan dengan perusahaan, artinya perusahaan sudah
ngukur ini tanah kamu yang 30 hektar gitu. Udah diserahin sama kita. Jadi yang ngukur itu PT itu. Jadi yang digarap sama dia yang di luar itu. Itu baru selesai itu. Jadi kalau yang kesininya lagi itu masih banyak itu, masih ini. Jadi kalau kita mau ceritakan selengkapnya kayaknya memang nggak bisa sekaligus, karena memang mungkin saya juga hanya mengalami, mungkin cara kemampuan berpikir mungkin banyak yang lupa. Jadi kalau mau lanjut besok lagi aja gitu. Jadi inilah batas 85 selesainya antara kita, permasalahan kita dengan perusahaan. Artinya bebaslah kita dari perusahaan PT HIM. Nah kemudian yang kesininya yaitu udah banyak Ivan yang dikirim ke sini, datang ke sini itu dari 84 itu 8485 itu Muhaimin jadi keamiran itu dari 85 itu. Yang terakhir itu kan udah Muhaimin itu amirnya, 85 itu udah Muhaimin. Jadi pas Pak Somad itu dibawa ke Danrem, nah ke Kodim itu amirnya udah Pak Muhaimin itu. Nah Pak Muhaimin ini kalau dibilang baik-baik ya memang baik gitu. Cuman ya namanya manusia itu nggak ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna. Jadi itu ya namanya sifat manusia gitu. Ya alhamdulillah yang jelas kita dari Jawa Tengah di sini ya alhamdulillah kita dalam keadaan baik gitu aja. Nah setelah selesai permasalahan itu sebetulnya masih banyak yang ya udah itu aja, segitu aja dulu. Ini masih ada yang kelewat ini ya. Sebetulnya tanah kita di sini dulu tahun 80-an ya, tahun 79 itu Pak Jidul Halim itu kan sering datang ke sini sama Ustaz Saifuddin. Itu saya kan jadi tukang masak, jadi saya tahu semua obrolan beliau itu saya tahu gitu. Tanah aslinya kenapa ini diserahkan sama kita, tanah ini semua itu sebetulnya sudah diserahkan sama beliau Pak Jidul Halim Sulaiman ini ke gubernur untuk diisi tran. Jadi dari Penumangan, Panarakan semua itu beliau Abdul Halim Sulaiman itulah yang menyerahkan ke gubernur supaya daerah sini diisi tran. Tahun 73 itu yang diisi di daerah Penumangan. Nah di sini tidak bisa keisi, maka surat dari gubernur itu dikembalikan ke Pak Jidul Halim Sulaiman. Surat itu isinya tanah yang tidak bisa diisi tran itu seluas 315 hektar. 315 hektar itulah yang dipinjam sama peternakan. 315. Nah surat itu sebenarnya diserahkan sama kita untuk diisi orang, cuman kita nggak bisa ngisi. Orang itu pada nggak mau di sini. Ya hanya orang 15 itulah yang mau itu. Adapun orang 15 ini sebenarnya bukan dari Jawa Tengah semua. Yang masuk dalam surat itu bukan orang Jawa Tengah semua. Untuk atas nama gitu. Kalau kita sebenarnya dari Jawa ke sini tadinya bukan ingin mendirikan pesantren, bukan ingin menegakkan khilafah, bukan. Jadi datang dari sana itu sebenarnya duniawi, karena nggak tahu perjuangan itu belum tahu. Jadi hanya permintaan Pak Jidul Halim itulah, permintaannya suruh garap tanah di sini gitu. Suruh itu Pak Jidul Halim karena Pak Jidul Halim tanahnya lebar di sini gitu aja. Nanti mau dikasih tanah gitu aja. Tujuannya cuma itu. Cuman setelah di sini tadi ada proses tadi itu diatur sama wilayah, sehingga inilah perjuangan gitu. Ya alhamdulillah itu.
Itu udah batas itu aja dulu, nanti kapan untuk dilanjutin lagi. Masih banyak untuk nyampainya hari ini, permasalahan-permasalahan yang apa membelit di Panaragan, kenapa sampai hari ini belum bisa maju, atau mungkin kenapa sekarang kok jadi dekat dari kabupaten. Nah itu nanti ada cerita lain aja, nanti ada cerita lain. Itu aja dari saya. Alhamdulillah ini yang saya ceritakan dari tahun 79 bulan 3. Dari sebelumnya kita ketemu sama Pak Jidul Halim, taklim di Sitasari, nah sampai 85 ini ya. Sampai 85 selesainya permasalahan kita dengan PT HIM. Artinya PT HIM sudah mempersilahkan tanah kita 15 hektar, itu PT HIM yang ukur. Jadi ini tanah kamu, kata PT HIM gitu. Jadi alhamdulillah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.